Saudara Lun, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Bukhari Emali, News Manager Serambi Indonesia dalam acara podcast Serambi. Saudara Lun, kali ini kita bincang-bincang bersama solusi bangun Andalas. Kali ini sudah hadir dua narasumber punggawa dari solusi bangun Andalas. Yang pertama Bapak Win Bernardino, Head of External Relation PT Solusi Bangun Andalas. Kemudian juga hadir Bapak Tafaul Rijal, General Affairs and Community Relation Manager PT Solusi Bangun Andalas. Selamat pagi Pak Win. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pak Tafaul. Pagi Pak, Assalamualaikum. Ya, Saudara Lun, kali ini kita mengambil tema kiprah dan kontribusi program CSR SBA dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di masyarakat. Saudara Lun, acara ini dipancarkan langsung melalui radio Serambi FM, melalui serambinews.com, Facebook, Instagram, dan Facebook kita diikuti hampir 700.000 Pak Win. Wah, Yang ada di seluruh Aceh dan juga di luar Aceh tentunya. Saudara Lun, menarik sekali kita mengikuti acara ini karena kita tahu bahwa Solusi Bangun Aceh ini sudah berkali-kali berganti nama itu Pak Win. Untuk itu kita ingin tahu dulu bagaimana posisi Solusi Bangun Andalas ini, dasar hukumnya kira-kira seperti apa. Untuk yang pertama sekali kami memberi kesempatan kepada Pak Win, silakan untuk memberikan mungkin hal yang ingin disampaikan Pak Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang hadir di studio, Pak Bukhari dan juga Pak Tafaul, rekan kami di kantor, juga kepada para pemirsa yang berkesempatan ikut ya dalam acara podcast ini. Semoga pertama kita dalam keadaan sehat selalu, insya Allah. Mudah-mudahan kita dilancarkan segala aktivitasnya. Menyambung dengan tema yang kita diskusikan hari ini, begitu ya. Memang sedikit kami pengen merebranding kembali Pak Bukhari, bahwa apa yang disampaikan Pak Bukhari adalah benar. Kalau kita bicara solusi bangun Andalas gitu ya, solusi bangun Andalas itu apa sih ini gitu ya. Nah, tapi memang familiar di masyarakat itu adalah brandingnya yang luar biasa, Semen Andalas. Nah, memang perjalanan perusahaan ini dari tahun 1980, berbagai banyak peristiwa dan berbagai banyak perubahan-perubahan gitu ya, perubahan-perubahan yang dialami oleh perusahaan ini. Mungkin dari Semen Lencong Aceh, habis itu dimiliki oleh Blue Circle dari Inggris, dan akhirnya juga sampai terakhir itu adalah Lafarge Holcim gitu ya. Nah, juga termasuk Semen Indonesia Group Pak. Semen Indonesia itu mulai berfungsional holding itu di pertengahan tahun 2000 sampai akhirnya di 2011 atau 2012 kurang lebih menjadi Semen Indonesia Group. Nah, di mana waktu itu masih memiliki 4 pabrik gitu ya. Ada di Padang, di Gresik, di Tonasa, dan satu lagi di Tanglong, Vietnam. Nah, pada saat 2019 kemarin, ternyata Lafarge Holcim mungkin memutuskan untuk menarik diri dari Asia Tenggara. Dan alhamdulillah seluruh aset yang dimiliki oleh Lafarge Holcim di Indonesia itu beralih ke pemilikan gitu ya. Melalui salah satu anak usahanya Semen Indonesia Group, namanya Semen Indonesia Industri Bangunan, membeli 80,6% sahamnya Lafarge Holcim Indonesia. Sehingga dengan kepemilikan dominan bisa merubah nama menjadi Solusi Bangun Indonesia. Solusi Bangun Indonesia memiliki anak usaha ada 2, Solusi Bangun Andalas yang posisi pabriknya di Aceh, dan satu lagi Solusi Bangun Beton. Itu yang bergerak di bidang ready mix. Nah, di mana itu Pak? Itu di mana saja Pak? Nah, yang punyanya Lafarge Holcim sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa Semen Solusi Bangun Andalas ini tetap dipertahankan namanya adalah karena brandingnya Semen Andalas itu begitu melekat, begitu kuat gitu ya, dan begitu fanatisme di masyarakat, terutama di masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Alhamdulillah sampai saat ini ya,
kebetulan kami juga baru melaksanakan HUT, Pak Bukhari ya, Iya. hari ulang tahun untuk brand semen Andalasnya yang ke-38 tahun. Nah, sebagai mendukung ya visi dari holding kami, Solusi Bangunan Indonesia, yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan. Artinya seluruh bahan bangunan dan permasalahannya mungkin insya Allah Solusi Bangunan Indonesia dan Solusi Bangunan Andalas bisa menyelesaikannya. Iya. Kemudian dengan begitu, saat ini yang dulunya adalah asing, kepemilikannya saat ini sudah pure gitu ya, sudah murni dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan warga negara Indonesia. Jadi dengan begitu, semakin banyak kontribusinya nanti yang bisa kita berikan di lingkungan sekitar pabrik dan kepada regional lah umumnya nanti seperti itu. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan oleh lebih detail mungkin dengan rekan saya nanti Pak Tafaul mengenai bagaimana kontribusi CSR atau Corporate Social Responsibility ini terutama di lingkungan kita di kawasan pabriknya. Walaupun memang semen Andalas berproduksinya di Loknga, di Aceh Besar, tapi kita juga punya beberapa terminal untuk packaging, baik yang di Loknga sendiri, habis itu juga kita punya yang di Lok Semawe, kita juga punya di Belawan, di Medan, Sumatera Utara, dan juga kita punya di Dumai dan di Batam, Pak. Nah, jadi begitu melekatnya dan kami berharap kepada masyarakat yang dari Aceh ya, walaupun dimanapun berada, semen Andalas itu tetap menjadi brandingnya gitu ya, dan tetap menjadi yang nomor satu di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kami juga memohon bantuan ya, bahwa ini adalah namanya juga saat ini industri semen itu sangat ketat kompetisinya dan banyaknya perubahan-perubahan, challenging dan juga banyaknya kompetitor gitu Pak ya. Nah kami berharap dengan seluruh masyarakat Aceh yang ada di sini ataupun dimanapun berada, ayo mari kita semarakkan begitu ya, dan mari kita kita sosialisasikan hal-hal yang seperti ini. Gitu kira-kira Pak Bukhari. Pak, ini kan ada perubahan nama, tetapi karyawannya atau posisinya seperti apa ini Pak setelah perubahan nama ini? Apa tetap atau ada beberapa orang mungkin yang diganti atau seperti apa? Yang jelas dengan beralihnya dari PMA gitu ya, dari pemain asing ke Indonesia, yang jelas alhamdulillah sampai saat ini seluruh karyawan kita itu adalah WNI semua Pak. Jadi memang secara memang ada hukumnya yang berlaku gitu ya. Mungkin kalau masalah pemilikan saham mungkin ada yang masih dimiliki oleh publik. Tapi yang jelas kita sebagai karyawan yang hadir di sini, alhamdulillah kita statusnya jadi karyawan BUMN kan gitu ya Pak ya. Dan memang seluruh keluarga kita ini adalah keluarga besar dari warga negara Indonesia semua Pak. Jadi ya seperti prosesnya itu seperti tukar baju saja, karena gitu ya. Casingnya saja tukar ya, tapi yang isinya tetap itu. Baik, saya ke Pak Tafaul ya. Ini masih terkait dengan tema kita Pak, soal CSR ini. Kira-kira bisa diceritakan mekanisme pelaksanaan program CSR ini kira-kira seperti apa itu Pak Tafaul? Baik, terima kasih Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi CSR sebagai sebuah elemen penting dari PT Solusi Bangunan Andalas untuk memastikan sustainability daripada proses bisnis. Artinya keberadaan perusahaan harus juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat di sekitar perusahaan, termasuk juga stakeholder terkait lainnya. Sehingga bagi kami amanah daripada manajemen bahwa CSR ini harus benar-benar dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Mekanisme pelaksanaan CSR tentunya bersifat sangat partisipatif, jadi bukan top down, arahan langsung keputusan dari perusahaan, tetapi benar-benar melihat bagaimana kondisi, potensi dan segala rupa di lingkungan sekitar perusahaan. Nah hal ini kita diamanahkan oleh perusahaan bahwa secara berkala kita harus melakukan namanya social mapping. Jadi pemetaan sosial yang dilakukan untuk mengetahui bahwa apa persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesehatan dan seterusnya. Lalu kemudian dari masalah itu masyarakat sendiri punya potensi apa yang bisa mereka gerakkan sendiri. Kemudian dengan siapa kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah hal seperti itu kemudian dipetakan dalam yang disebut dengan social mapping tadi, sehingga program-program yang muncul kemudian itu adalah program berdasarkan diskusi atau benar-benar
dasarnya itu dari bawah. Nah, di SBA itu ada yang kita sebut dengan komite bersama program pemberdayaan masyarakat. Jadi komite ini adalah wakil-wakil dari masyarakat itu sendiri, di mana ada 2 layer, yaitu ada komite pengarah dan kemudian ada komite pelaksana program pemberdayaan masyarakat. Nah, komite pengarah ini terdiri dari unsur-unsur pimpinan di otoritas setempat yang berfungsi untuk memberikan arahan-arahan, kebijakan, pandangan-pandangan yang terkait dengan kebijakan dan kondisi lokal setempat. Kemudian ada tim yang kita sebut dengan komite pelaksana. Nah, komite pelaksana ini mewakili 2 kecamatan yang terdekat dengan perusahaan, yaitu Kecamatan Lunga dan Kecamatan Lepung. Yang terdiri dari 5 kemukiman dan 34 desa. Nah, dari teman-teman komite ini adalah yang menjadi ujung tombak bersama tim Komrel atau tim CSR-nya SBA yang ada di lapangan untuk kemudian menemukan ide-ide program, menemukan potensi-potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama masalah yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan pendidikan. Nah, dari situ kemudian lahir usulan-usulan program. Lalu berlakulah mekanisme usulan seperti biasa, seperti sebuah program diusulkan sampai dengan persetujuan, sampai dengan implementasi nanti kita lakukan bersama-sama, monitoring dan evaluasi dan seterusnya. Itu tadi Pak di 2 kecamatan ya Pak yang diambil dari komunitas masyarakat Sedempan sebagai komite itu tadi, tapi kan tidak terbatas programnya di 2 kecamatan itu Pak. Ya, fokus utama memang di 2 kecamatan Lunga dan Kecamatan Lepung karena 2 kecamatan inilah yang terdekat dari perusahaan. Lokasi pabrik Pak. Betul. Bahkan ada beberapa desa yang berbatasan langsung dengan operasional pabrik yang artinya lebih tinggi lagi derajat kepentingannya dengan perusahaan. Tetapi juga tidak terbatas 2 kecamatan tentunya karena kita ada di Kabupaten Aceh Besar, kemudian juga kita berdekatan dengan ibu kota provinsi Aceh. Artinya SBA kemudian juga dalam proses perjalanannya banyak juga melakukan dukungan-dukungan terhadap kegiatan-kegiatan di luar 2 kecamatan tersebut. Menarik Pak. Mungkin ini kan yang sudah disusun dari CSR ini ada beberapa pilar ya yang sudah ditentukan. Mungkin bisa dirincikan seperti apa kira-kira ini? Saya tidak tahu Pak Awin atau Pak Tawaul yang bisa menjelaskan ini. Ya. Jadi ini adalah strategi perusahaan yang merupakan turunan dari grup ya, dari holding, baik itu dari SIG maupun kemudian Solusi Bangun Indonesia ya. Ini adalah kebijakan yang kemudian yang kita terapkan di sini. Ada 5 pilar yang menjadi acuan atau pengelompokan program dalam pelaksanaan program CSR kita. Yang pertama adalah kita sebut dengan pilar SBA Cerdas. Nah, SBA Cerdas ini kaitannya itu dengan program pendidikan secara umum. Nah, program pendidikan dalam rangka untuk mendukung upaya pemerintah terutama meningkatkan kualitas pendidikan. Beragam intervensi program kita lakukan, misalnya seperti dukungan lab komputer, kemudian pendidikan anak PAUD, TK, bahkan daya ya, penyediaan fasilitas belajar, kitab-kitab ya. Karena kita ada di Aceh tentu banyak sekali daya-daya ya, pendidikan agama, dan itu juga kita support. Pelatihan-pelatihan guru, bahkan dulu pernah kita buat juga pelatihan khusus untuk kawan-kawan yang berkebutuhan khusus ya, ABK ya, anak berkebutuhan khusus, difabel ya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas belajar dan sebagainya. Yang terbesar dari program SBA Cerdas adalah program beasiswa. Ya, jadi ada 2 macam beasiswa. Mungkin nanti di sesi berikutnya saya bisa jelaskan lebih detail. Ada beasiswa yang sifatnya itu lebih kepada insentif bantuan ya, bantuan biaya pendidikan. Tapi ada beasiswa satu lagi yang full. Beasiswa full, anak-anak dikirim ke pabrik lain yang ada di grup kita untuk belajar selama 3 tahun penuh. Kemudian ada pilar berikutnya adalah SBA Mandiri. Nah, SBA Mandiri ini berhubungan dengan penguatan ekonomi atau mendorong penciptaan lapangan kerja dan penambahan pendapatan bagi masyarakat. Ini juga pilar yang sangat penting. Kenapa? Karena PT SBA sebagai satu-satunya industri yang besar yang ada di kawasan tentunya menjadi harapan semua orang.
Namun tentu punya keterbatasan. Tidak mungkin semua orang kemudian harus bekerja di SBA, Benar. baik menjadi karyawan maupun menjadi pekerja kontrak. Oleh karenanya kami itu sangat serius dan bersungguh-sungguh dengan dukungan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tentunya untuk melahirkan program-program yang bagus dalam rangka mengembangkan ekonomi sehingga tercipta lapangan kerja itu di lingkungan masyarakat sendiri. Menciptakan lapangan kerja, ada program-program tersebut kemudian memberikan nilai tambah. Sehingga kemudian ekonomi berputar tidak hanya menunggu berputar di pabrik SBA tetapi juga berputar di lingkungan masyarakat.